burung ini agar tidak gembos. Burung ini agar tidak kelebihan birahi ataupun emosi. Burung ini agar tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Muhammadusman. Beliau baru komentar di video dengan judul membentuk stamina untuk murai minim rawatan. Pertanyaan beliau seperti ini, saya mau nanya, murai saya di rumah suara isian semua selalu dikeluarkan, tapi pas digantang kok malah diam, nggak mengeluarkan suara apalagi isian. Itu kenapa ya bisa seperti itu? Mohon penjelasannya Om, terima kasih. Oke, terima kasih dahulu untuk Omnya sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi kondisi untuk burung Omnya ini ya, ketika di rumah itu gacor dor, dia selalu bongkar materi. Nah, ketika digantangkan ya, itu malah diem ya, diam 1000 bahasa gitu ya, nggak mengeluarkan suara sama sekali, apalagi isian itu enggak. Jadi intinya burung ini cuman diem dia teman-teman ya. Oke, jadi untuk burung murai batu yang ketika di rumah itu gacor dor ya, nah bagaimana kita solusinya ya? Ini ada beberapa kemungkinan teman-teman ya. Yang pertama, memang burung ini kehabisan tenaga, bisa jadi. Kenapa? Burung yang di rumah dia nggak ada musuh ya, dia nggak harus bertempur. Nah, kenapa dia itu fighternya tinggi? Kenapa emosi birahinya itu tinggi? Nah, kenapa tuh? Nah, di situ mengibatkan ya, memang burung ini ya, burung ini kehabisan tenaga dong ya, gembos jadinya di lapangan itu. Nah, ketika dia itu gembos ya, nggak punya tenaga stamina, otomatis ini akan mengganggu mentalnya. Nah, dari situ akan terlihat ataupun kita bisa asumsikan dari 2 poin mutlak yang harus kita cukupi untuk burung murai batu, yaitu apa? Sehat fisik dan sehat mental. Dari 2 hal tersebut burung ini nggak ada ya. Sehat fisik dari mana? Burung ini nggak punya tenaga, nggak punya stamina. Kenapa ya? Tadi sudah dihabiskan di rumah. Yang kedua, dia nggak sehat mental. Dikarenakan apa? Ya dia nggak percaya diri gitu ya. Atlet itu ya, kalau pengen bertempur ataupun bertarung, nah apalagi untuk burung ocehan itu diutamakan adalah dia bersuara, mengeluarkan irama lagu, di situ butuh tenaga. Nah, kalau dia itu nggak punya tenaga, otomatis mentalnya juga kena. Mentalnya juga terganggu. Makanya dia cuma diem, nggak berani ngelawan dianya itu ya. Mungkin dia itu cuman mojok itu ya, ataupun 1 titik, wah 1 titik itu, tapi nggak bunyi. Ya mentalnya kena di situ. Kenapa? Ya fisiknya nggak terkondisikan. Beda lagi kalau dia itu fisiknya terkondisikan ya. Dia itu punya tenaga, dia punya fighter ya, dia punya fighter itu pasti burung itu. Cuman di sini kan tingkatnya rendah atau tinggi gitu ya. Nah, di situ dia fisiknya oke. Kemudian mentalnya itu nggak oke gitu. Dia terlihat kerja di situ. Walaupun kerjanya itu membelakangi, itu bisa. Jadi dia mau ngeluarin irama lagu, mau bunyi, tapi membelakangi lawan. Itulah yang dinamakan adalah dia sehat fisik, tetapi mentalnya itu nggak full. Kenapa? Dia nggak berani berhadap-hadapan. Beda lagi, ketika dia itu sehat fisik, kemudian dia itu sehat mental, dia itu akan berani ngelawan dengan berhadapan ataupun menatap muka ataupun menatap mata dari musuhnya. Udah full dianya mau kerja. Nah itu ya. Kemudian ada lagi burung murai batu ya, dia itu fisiknya nggak ada, dalam arti staminanya nggak ada ya. Kemudian mentalnya ada, mentalnya itu ada, dia mau ngelawan. Kondisinya seperti ini, dia mau ngelawan gitu ya, mau ngelawan. Tetapi ya dia itu karena nggak punya
stamina ya, dia itu sambil apa, ngelowo ya, sambil nyerang gitu ya. Dia mentalnya ada lah, buktinya dia mau nyerang kok. Dia kenapa kita lihat dia mau nyerang ya, dia itu bahasa tubuhnya itu mendekati lawan gitu ya. Nah itu bisa diartikan bahwa dia nggak punya stamina, dalam arti dia nggak sehat fisik, kemudian mentalnya ada, fighternya ada, birahinya ada, tapi staminanya yang nggak mencukupi. Nah di situ akan beda ketika kita bisa memahami bahwa burung itu mutlak kerja di lapangan itu ada 2 poin. Yang pertama sehat fisik, yang kedua sehat mental. Udah selesai, itu aja. Kalau dari 2 poin ini tersebut kita bisa berikan, kita paham, udah enak kita cara bermain burung merpati ataupun cara bermain dengan burung-burung yang lain, karena ini hampir sama gitu ya. Nah kita kembali ke pertanyaan omnya ini ya. Jadi pas digantang itu kenapa diam ya, itu tadi ya om ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa burung tersebut memang kehabisan tenaga, dia itu gembos di lapangan dikarenakan gacor di rumah. Jadi di situ sudah dibuang tenaganya itu ya. Nah kemudian yang kedua ini bisa terjadi burung ini memang mungkin sedang naik birahi, bisa mungkin sedang naik emosi, bisa. Karena apa ya, kita tahu burung itu di rumah dia nggak di track ya, dia nggak ada musuh ya, dia nggak ada betina loh ini. Nah kenapa gacor? Berarti di situ ada yang kelebihan ya, mungkin kelebihan birahinya bisa, kelebihan emosinya bisa ya. Dan bahkan burung ini bisa terjadi juga, burung ini dia nggak punya asupan nutrisi yang cukup. Dalam arti burung ini stres ya. Loh, piye to om? Kok stres? Gacor piye? Nah, oke. Jadi sering saya bahas ya, burung itu ketika gacor, dianya itu stres bisa. Stres dalam arti apa? Mungkin penempatan burung ini di bawah seng. Jadi dia itu kondisinya itu sedang naik suhu tubuh, kemudian diberikan rawatan penaikan suhu tubuh dengan diberikan di bawah atau dicetelkan di bawah seng. Dia tersiksa, dia stres, dia gacor. Gitu loh ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan harap bahwa burung merpati yang gacor dor itu sudah siap ke lapangan, kemudian dia sudah sehat fisik dan mental, jangan. Nah dia gacor cuman sendirian kok, gitu ya. Nah kalau yang benar-benar dia itu sehat fisik mental ya, ini ya berhadapan dengan musuh dia gacor. Gitu ya om ya. Jadi ya untuk omnya solusinya menurut saya gimana sih burung ini agar tidak gacor di rumah. Gitu aja om ya. Jadi dari penyampaian saya seperti ini nanti bisa mencakup beberapa hal yang tadi sudah saya berikan. Yaitu burung ini agar tidak gembos, burung ini agar tidak kelebihan birahi ataupun emosi, burung ini agar tidak tersiksa. Itu ya, satu jawaban saja nanti sudah mencakup beberapa poin tersebut gitu ya. Intinya jangan sampai gacor dulu gitu ya Oke ya, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup itu dulu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.